Memahami ayat Al-Quran tentang perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Mari membaca dan memahami isi kandungan Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai dengan 42, Quran Surat Ali Imran ayat 159. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari yang cerah ini, marilah kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, baik itu nikmat kesehatan ataupun nikmat kehidupan. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian yang sangat saya cintai, sebelum kalian saya ajak belajar bagaimana memahami ayat-ayat yang ada di bab optimis, ikhtiar, dan tawakal, mari kita berdoa bersama. Semoga kalian dalam belajar nanti bisa diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, setelah berdoa kita melangkah pada pembelajaran pada bab optimis, ikhtiar, dan tawakal. Mari kita simak. Adapun kompetensi dasar dari materi meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal 1.1 terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa optimis, ikhtiar, dan tawakal adalah perintah Allah. Yang kedua, 2.1 menunjukkan perilaku optimis, ikhtiar, tawakal sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai dengan 42, Quran Surat Ali Imran ayat 159. Yang ketiga, 3.1 memahami pemahaman Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai dengan 42, Quran Surat Ali Imran ayat 159 tentang optimis, ikhtiar, tawakal, serta hadis-hadis terkait. Mari kita simak bacaannya. Ibu yang membaca, kalian menyimak dulu, setelah itu kalian nanti bisa belajar di rumah. Selanjutnya, marilah kita membaca bersama Quran Surat Az-Zumar. Dengan saya kasih contoh dulu bacaannya, setelah itu nanti per mufradat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Selanjutnya perhatikan dari arti kata permufradat surat Az-Zumar ayat 53. Kul, katakanlah, ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku, alladzina, orang-orang yang asrafu, mereka melampaui, ala, atas, anfusihim, diri mereka sendiri. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri.
La jangan taqnatu kalian berputus asa min dari rahmatillahi rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha sesungguhnya Allah yaghfiru dia mengampuni adz-dzunuba dosa-dosa jami'an semuanya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu sungguh dia huwa dia Al-Ghafuru maha pengampun, Ar-Rahimu maha penyayang. Innahu wal ghafurur rahim. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Selanjutnya, marilah kita simak bersama Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai dengan ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yara thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Coba artinya per mufradat kalian simak. Wa an dan bahwa laisa tidak lil insani bagi manusia illa kecuali ma apa yang sa'a ia usahakan. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Wa anna dan bahwasanya sa'yahu usahanya saufa kelak bakal. Wa anna dan bahwasanya sa'yahu usahanya saufa kelak atau bakal yura diperlihatkan. Wa anna sa'yahu saufa yura dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan. Thumma yujzahul jazaa'al awfa. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Wa anna dan bahwa ila kepada Rabbika Tuhan kamu al-muntaha kesudahannya. Wa anna ila rabbikal muntaha dan sesungguhnya kepada Tuhan mula kesudahannya atau segala sesuatunya. Shadaqallahul azim. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 159. Perhatikan anak-anak, saya bacakan, kalian menyimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Sekarang kalian perhatikan saya menjelaskan per kata atau per mufradat. Fabima maka dengan rahmatin rahmat minallahi dari Allah linta kamu lembut lahum bagi mereka. Fabima rahmatin minallahi linta lahum maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka.
Walau dan sekiranya kunta kamu adalah fadhon bersikap keras, ghalidhon kasar al-qalbi hati, lam faddu tentu mereka akan menjauhkan diri min dari haulika sekeliling kamu. Walau kunta fadhon ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Fa'fu maka maafkanlah anhum dari mereka, wastaghfir dan mohonkanlah ampun lahum bagi mereka. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Wasyawirhum dan bermusyawarahlah dengan mereka fi di dalam al-amri urusan itu. Wasyawirhum fil amr dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Faida maka apabila azamta kamu membulatkan tekad, fatawakkal maka bertawakallah ala atas Allahi Allah. Faida azamta fatawakkal ala Allah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Inna sesungguhnya Allah yuhibbu dia menyukai al-mutawakkilina orang-orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Shadaqallahul azim. Selanjutnya anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, kita memahami kandungan dari Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru hamba-hambanya yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan yang melampaui batas artinya adalah perbuatan dosa yang telah dilakukan setiap harinya. Perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum dan ketentuan Allah sudah tertulis di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi, setiap perbuatan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis adalah perbuatan yang melampaui batas atau perbuatan dosa. Baik dosa kecil ataupun dosa besar yang pernah kalian lakukan atau yang pernah dilakukan seseorang harus segera bertaubat atau harus segera minta ampun. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan karena Allah memiliki sifat maha pengampun dan maha penyayang. Allah akan mengampuni semua dosa asalkan hambanya mau bertaubat, artinya mau memohon ampunan kepada Allah dan tidak akan diulangi kembali. Taubat juga mengandung pengertian menyesali perbuatan dosa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mengikutinya dengan kebaikan. Taubat yang demikian disebut taubatan nasuhah, yaitu taubat yang benar-benar dilaksanakan oleh seseorang. Itu penjelasan dari kandungan surat Az-Zumar ayat 53. Anak-anakku yang sangat saya cintai, untuk selanjutnya kalian dengarkan, saya akan menjelaskan isi kandungan tentang Quran Surat An-Najm yang tadi sudah saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Begini untuk isi kandungannya melalui ayat yang saya baca tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberi balasan sempurna kepada orang-orang yang mau berusaha keras. Misalnya, kalian sekarang belajar dengan rajin, insya Allah malaikat akan menulisnya sehingga kalian nanti diberikan kesuksesan sampai di mana sesuai dengan
usaha kalian. Misalnya bapak ibu kalian yang bekerja keras untuk memberikan nafkah kepada kalian, dia usahanya sampai di mana? Setiap usaha atau ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidup hendaknya diawali dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kalian belajar. Niatilah dengan mencari ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang pedagang pun menjajakan dagangannya di pasar dengan penuh harap akan mendapatkan rezeki banyak. Petani mencangkul di sawah pun berharap hasil panennya melimpah. Tukang becak mengayuh becaknya sekuat tenaga untuk mengantarkan penumpang menuju tujuan. Itu pun juga ingin sukses hidupnya. Karyawan bekerja di kantor agar pekerjaannya segera selesai. Pedagang, petani, tukang becak, karyawan atau guru bekerja sesuai keahliannya. Keahliannya masing-masing. Mereka bekerja keras mencari nafkah tanpa mau berpangku tangan. Mereka enggan dikasihani dan tidak mau menjadi beban orang lain. Sungguh mereka adalah orang-orang yang mulia karena telah bekerja keras menafkahi keluarga dengan cara yang halal. Oleh karena itu, Allah nanti senantiasa mengaruniakan pahala berlipat ganda kepada mereka-mereka ataupun kepada orang tua kamu yang saat ini memberikan nafkah untuk kalian, yang memberikan bekal untuk meraih kebahagiaan kalian nanti dengan cara menyekolahkan kalian, mengantar kalian ngaji, dan lain-lain. Oleh karena itu, jangan khawatir anak-anak yang saat ini belajar dengan penuh semangat. Insya Allah malaikat akan mencatat hasil usaha kalian sehingga nanti kalian jadi anak-anak yang sukses. Aku sekalian, selanjutnya saya akan menjelaskan isi kandungan dari Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Pada ayat ini Allah menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kepribadian yang lemah lembut, santun dan berbudi pekerti luhur. Akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut merupakan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala merupakan karunia yang sangat berharga bagi kehidupan seorang manusia. Kita sebagai manusia harus berusaha dan berdoa supaya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha-usaha untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala diantaranya dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersikap keras dan tidak berhati kasar kepada orang-orang yang di sekelilingnya. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap keras dan berhati kasar, tentu orang-orang di sekelilingnya akan menjauhkan diri. Pada dasarnya, setiap orang ingin diperlakukan lemah lembut dan dihargai pendapatnya. Sikap keras dan kasar kepada orang lain hanya akan menyemai permusuhan. Padahal Islam mengajarkan kasih sayang kepada sesama. Sikap santun dan lemah lembut seperti ini harus ditunjukkan dalam pergaulan kita sehari-hari. Oleh karena itu anak-anak, mari kita belajar mulai sejak dini. Kalian jangan bersikap keras kepada teman-teman kalian yang akhirnya nanti akan dijauhi teman-teman kalian. Kalian harus bersikap lemah lembut kalau kalian ingin teman yang banyak. Terima kasih, ini penjelasan dari Quran yang ketiga. Quran Surat Ali Imran. Anak-anak, selanjutnya adalah pelajaran tajwid dari bab optimis, ikhtiar dan tawakal. Selain kalian mampu untuk membaca dan menghafal ayat-ayat Al-Quran tentang optimis, ikhtiar dan tawakal, kalian juga harus bisa mendalami ilmu tajwidnya. Yang pertama,
yaitu lafadz Allah, tafhim dan tarqiq. Yang kedua, hukum ro, tafhim dan tarqiq. Karena yang kita bahas saat ini adalah memahami bacaan tafhim dan tarqiq. Hukum lafadz Allah atau hukum lam jalalah dibagi menjadi dua macam. Satu, tafhim, artinya tebal. Dua, tarqiq, artinya tipis. Tafhim adalah jika lafadz Allah didahului harokat fathah atau dhammah. Contoh, lafadz Allah yang didahului harokat fathah yaitu minallahi. Contoh, lafadz Allah yang didahului dhammah yaitu nasrullahi. Yang kedua adalah tarqiq. Jika lafadz Allah didahului harokat kasrah. Contohnya billahi. Begitu juga dengan hukum ro. Hukum ro juga sama dengan lafadz Allah. Kalau lafadz Allah tadi dibagi menjadi dua, lafadz Allah tafhim dan tarqiq. Sekarang hukum ro ada dua. Hukum ro tafhim dan tarqiq. Yang pertama adalah hukum ro tafhim. Hukum ro tafhim adalah ro yang dibaca tebal, dibagi menjadi 6 bagian, yaitu ro fathah, ro fathah tanwin. Contohnya ro fathah roji'una, ro fathah tanwin masturun. Yang kedua, ro berharokat duma dan duma tanwin. Contohnya ruwaidan, wafurun. Yang ketiga, ro sukun di awal kata yang didahului dengan hamzah wasol. Contohnya amiu tabu, maniu tado. Yang keempat, ro sukun di tengah atau di akhir kata yang didahului harokat fathah, yaitu yarji'una, marhaban, wal fajr. Selanjutnya, yang kelima, ro sukun di tengah atau di akhir kata yang didahului dhammah. Contoh, minal mursalina, wa'mur, wahjurhur. Nomor 6, ro sukun di tengah kata yang didahului kasroh bertemu huruf isti'la. Huruf isti'la yaitu khussa dhautin qiw, kha, sada, bad, ghain, ta, qaf, dha. Berharokat fathah dalam satu kata, yaitu qiw, tosun, miu, sodan. Semua contoh-contoh yang di atas tadi adalah ro yang dibaca tebal. Yang kedua, ro yang dibaca tipis, yaitu ro tarqiq. Ro tarqiq adalah ro yang dibaca tipis, dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah ro berharokat kasroh, kasroh tanwin. Arinal ladzaini, arinal, ri. Tidak boleh dibaca tebal, awi, salah. Yang benar, ari. Amrin salam, bukan amruin, bukan begitu. Tapi tipis, amrin salam. Yang kedua yaitu ro sukun didahului harokat kasroh. Contohnya fir'auna, ro sukun didahului harokat kasroh. Hijr, tipis ya, bukan hijr, bukan begitu. Tapi dibaca hijr. Yang ketiga, ro sukun didahului ya sukun, fi khair, tipis. Tidak boleh dibaca fi khayyu, nggak boleh gitu. Tapi tipis. Kenapa? Karena ro sukun didahului ya sukun. Yang keempat yaitu ro yang dibaca imalah, majreha. Imalah ini kemarin sudah saya jelaskan di bab BTQ. Jadi sudah jelas anak-anak ya untuk hukum ro, tafhim dan tarqiq. Kalau sudah jelas, terima kasih. Anak-anak, setelah kali alhamdulillahirabbil alamin, setelah kita belajar membaca, mengartikan dan memahami tajwid dari Timis, Ikhtiar dan Tawakal, maka kalian saya kasih tugas. Tugas yang pertama adalah kalian menghafal salah satu ayat yang tertera di situ. Kamu bisa memilih dari 3 ayat tersebut, yaitu Az-Zumar, An-Najm, sama Ali Imran. Di situ kalian belajar tentang mufradat perkata. Setelah itu dari ayat tersebut kalian cari bacaan tajwid yang sudah saya jelaskan tadi. Apa tadi tajwidnya? Bab
tafkhim dan tarkib, baik tafkhim tarkib di bab lafaz Allah ataupun tafkhim tarkib di bab hukum roh. Oleh karena itu, tugas membaca kalian kirim melalui IG, Instagram, ya. Coba sekali lagi, untuk tugas membaca pada ayat mufradat arti kata, kalian kirim ke Instagram. Terima kasih.